Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Supply Chain Management. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir SCM dengan mengangkat judul Analisis Model Manajemen Permintaan SCM dan Peramalan Penjualan Busana menggunakan metode Hot Winter Exponential Smoothing. Penelitian ini mengambil studi kasus pada toko XYZ. Toko XYZ adalah toko yang bergerak di bidang retail, terutama pada busana muslimah. Alasan kami mengambil studi kasus ini karena terdapat permasalahan, yaitu didapat bahwa sering terjadi kekosongan barang. Hal tersebut dikarenakan penjualan sering mengalami penjualan yang tidak pasti. Hal ini mengakibatkan sulitnya memperkirakan kebutuhan stok baju pada bulan berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode agar dapat memprediksi kebutuhan stok baju yang akan datang dan merencanakan kebutuhan stok baju agar lebih tepat. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data penjualan busana muslim mulai dari bulan Januari 2021 hingga bulan Oktober 2023. Seperti yang kita ketahui, kendala dari toko XYZ ini yaitu mengalami penjualan yang tidak pasti sehingga menyebabkan kekosongan barang yang menyebabkan fluktuasi. Nah, dapat kita lihat pada gambar 3.1 merupakan gambar grafik fluktuasi data penjualan yang mana pada toko XYZ ini mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak pasti. Yaitu dapat kita lihat pada tahun 2021 mengalami kenaikan pada bulan April hingga Mei, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan pada bulan April hingga Mei, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan pada bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni. Nah, untuk mengatasi permasalahan pada toko XYZ tersebut, di sini kami menggunakan metode Triple Exponential Smoothing yang merupakan salah satu metode forecasting atau peramalan dengan menggunakan persamaan kuadrat. Metode Triple Exponential Smoothing ini memiliki dua jenis pola data. Yang pertama yaitu pola multiplikatif dan yang kedua yaitu pola aditif. Nah, dapat kita lihat pada gambar 3.2 merupakan pola data multiplikatif yang mana data yang digunakan yaitu cenderung naik turun namun secara tidak stabil. Nah, sedangkan pada gambar 3.3 merupakan pola data aditif yang mana data yang digunakan yaitu mengalami kenaikan secara stabil. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya data yang kita peroleh dari toko XYZ tersebut termasuk kepada pola data multiplikatif karena data yang diperoleh mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak pasti. Nah, oleh karena itu, kami menggunakan metode Triple Exponential Smoothing ini sebagai metode yang baik untuk memprediksi gelombang pasang surut atau fluktuasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini kami menggunakan metode Whole Winter Exponential Smoothing dengan pendekatan pola multiplikatif menggunakan parameter alpha sama dengan 0,9, beta sama dengan 0,1, dan gamma sama dengan 0,1. Sebelumnya udah dijelasin ya sama teman-teman sebelumnya kenapa kami menggunakan metode Triple Exponential Smoothing dengan pendekatan multiplikatif. Kemudian udah dijelasin juga data diambil pada tahun keberapa sampai ke berapa. Nah, untuk data ini kami sudah kuartalkan setiap tahunnya. 12 bulan dibagi dengan 3 didapat 4 kuartal pada setiap tahunnya. Jadi ada 12 periode pada tahun 2021 sampai 2023. Nah, output atau tujuan dari kami penelitian ini, jadi nanti kita bakal mengetahui forecast atau peramalan pada tahun 2024 pada kuartal 1 sampai kuartal 4. Jadi manfaat dari toko baju tersebut bisa dipakai untuk meramalkan penjualan yang akan datang atau meramalkan stok barang yang akan datang, seperti itu. Nah, untuk nilai alfa, beta, dan gamanya kami ambil untuk alfanya 0,9, sedangkan beta dan gamanya ada di 0,1. Nah, sama saja kita masuk ke penerapan metode forecasting tersebut. Nah, untuk mendapatkan nilai forecast pada tahun 2024,
ada beberapa tahapan yang perlu kita hitung terlebih dahulu. Nah, pertama kita bisa hitung nilai awal. Untuk nilai awal kita ada 3 tahapan. Ini untuk nilai penghalusan level, tren, dan musiman. Langsung aja, lanjut aja kita masuk ke rumus. Rumusnya SL sama dengan X1 sampai Sn per 4. Nah, karena kami menggunakan kuartal 4, jadi nanti X-nya 4 dibagi dengan 4. Karena menggunakan 4 kuartal. Jadi, tinggal dijumlahin aja nilai dari ini. Kemudian bagi dengan 4. Selanjutnya kita hitung untuk penghalusan tren awalnya. Rumusnya 1 per 4 dikali dengan X4 plus 1 dikurang X1. Nah, 4 plus 1 ini merupakan 4 tambah 1, 5 ya. Jadi, dia di kuartal pertama pada tahun 2022. Nah, untuk mempermudah perhitungan Excel-nya, kita bisa cari dulu nih yang atasnya dulu, baru kita bisa cari. Nah, untuk hitungan atasnya, rumusnya bisa tadi 4 plus 1, X4 plus 1 berarti X5 dikurang dengan X1. Kemudian bisa kita tarik ke bawah. Oke, ini dapat. Baru lanjut ke perhitungannya. Dijumlahkan nilai yang udah kita dapat. Kemudian kita bagi dengan 4. Dipangkatkan dengan 2. Selanjutnya kita hitung untuk musiman. Rumusnya X1 dibagi dengan SL. SL-nya 125 tadi. Musiman. Tinggal ditarik ke bawah. Ini 125 atau levelnya ini harus kita kunci dulu. Tinggal ditarik sampai kuartal ke-4. Kita masuk pada tahap kedua, ini ada ramalan counternya. Nah, untuk pada tahapan ini kita mulai memasukkan nilai alfa, beta, dan gamanya. Pertama kita untuk perhitungan di level. Rumusnya alfa 0,9 dikali dengan X1 per XA. Nah, X1 ini didapat dari nilai kuartal pertama pada tahun 2022, kemudian dibagi dengan SL-nya. Oke. Untuk itu kita perlu cari dulu nih nilai ini. Nilainya didapat dari nilai musiman yang udah didapat. Lanjut. Kemudian dibagi dengan SL. Kemudian ditambah dengan 1 dikurang dengan 0,9 nilai dari alfa. Kemudian dikali dengan S0 plus B0. S0 plus B0. Kurung. Nah, untuk nilai alfa ini butuh kita kunci karena biar supaya mudah dalam perhitungan Excel-nya, tinggal ditarik aja nanti. Ini kunci. Kemudian kita cari untuk nilai trennya. Kita masukkan nilai beta 0,1 dikali dengan S1 dikurang 0. S1-nya baru kita dapat, dikurang S0-nya 120. Kemudian ditambah dengan 1 dikurang beta. Kemudian dikali dengan B0. B0-nya ini. Jangan lupa dikunci juga nilai betanya. Ini lupa kita kasih kali. Dapatlah 111,1. Kita masuk ke nilai untuk gamanya atau untuk level musimannya. Rumusnya gamma dikali dengan X1 dibagi dengan X1. X1-nya nilai kuartal pertama pada tahun 2022 dibagi dengan S1. Kemudian ditambah 1 dikurang gamma. Kemudian dikali dengan LIT kelas 1. Itu dianya ada di H43. Ini kita kalikan, kemudian ini jangan lupa dikunci. Dapat 0,59. Kemudian kita cari forecast-nya.
Untuk forecast-nya rumusnya sama dengan nilai G ditambah dengan nilai S, kemudian dikalikan, ini dikalikan dulu, dikalikan dengan ST kurang L. Ntar didapat 119,90. Kemudian kita cari nilai errornya. Nilai errornya didapat dari jumlah stok dikurang dengan forecast. Stok ini berarti ke-22 dikurang dengan forecastnya. Kurang aja. Kalau errornya tinggal di absorb dari error. Kemudian AP-nya sama dengan nilai error pangkat 2 dibagi dengan jumlah stok ini, kemudian dibagi dengan jumlah stok dikali dengan 100. Kemudian tinggal kita dulu, kita tarik aja sampai ke periode ke-12. Didapat periode ke-12 nya, nanti kita bakal cari nilai MSE, RMSE dan ya. Rumusnya untuk MSE sama dengan average dari error pangkat 2. Untuk MSE ini dari dari salah ini, bukan salah rumus. Average dari error. Kemudian untuk mapnya, map ini merupakan ini rumus untuk menghitung MSE, RMSE dan map. Average dari dapat 0,62. Kemudian kita masuk ke forecast untuk meramalkan nilai kuartal 1 sampai kuartal 4 pada tahun 2024. Pertama kita ini dulu, yang tarik ke bawah. Ini kan nilai dari ini ya. Kemudian kita masukkan rumusnya. Ini untuk S12 plus 1 berarti untuk cari ke periode ke-13 nih. Untuk periode ke-13 kita cari. S12, ini S12 kurung ini tinggal. S12 ditambah dengan B12, ini B12, kemudian dikali dengan IT dikurang LL plus M. Ini kita kunci. Kemudian kita enter. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Oke, didapat pada perhitungan atau forecast ataupun peramalan pada tahun 2024 untuk
stok atau peramalan penjualan pada tahun 2024, kuartal pertama ada 83 bakalan terjual, kuartal kedua ada 228, kuartal ketiga ada 129, dan kuartal keempat ada 115. Berdasarkan perhitungan dan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa metode Whole Winter Exponential Smoothing Multiplicative mampu memprediksi kebutuhan stok baju pada periode berikutnya. Ketepatan peramalan menggunakan parameter alpha sama dengan 0,9, beta sama dengan 0,1, dan y 0,1 dapat memberikan nilai yang kecil pada mean squared error yaitu MSE sebesar 29,9%, root mean squared error atau RMSE 295,9%, mean absolute percentage error atau MEPE yakni sebesar 0,62%. Hasil peramalan pada persediaan busana untuk periode 13 sampai 16 masing-masing sebesar 83,228, 129, dan 115.